kalbu kita masing-masing. Getarkan dari dalam kalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma warjukni rahmah. Itu kalau niatnya kita mau mengambil pelajaran dari apa yang menjadi contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ridho bahwa Allah Tuhan kita, la ilaha illallah. Kita juga harus ridho bahwa Islam agama kita, inna dina indallahil Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu artinya beragama Islam. Kemudian kita juga ridho untuk mencontoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya sering mendapati orang berumah tangga kemudian kisruh, ribut gara-gara apa? Kata suaminya, aku mencontoh Rasulullah, sunnah Nabi-nya, cenah naon sunnah Nabi na nyandung cenah bunya, tapi can naon-naon nyandung na encan riweuh eta salakina teh. Pemajikan teh kaup si salakina teh ningali ngareret kana rada herang-herang ngamuk. Tah geus boga niatnya kan gitu. Padahal kan bae atuh kapan eta teh sunnahnya naon susahna terus tapi arahkeun si salakina ibunya supaya memahami sunnahnya benernya. Lain sunnah nanti nyalung jeung nyalung we nyebu ai sunnah tadi ngelaksanakeun salat syukur wudu teu nyebunya gitu Bu. Jadi tong riweuhnya Pak Dede lamun teh ela ngariweuhkeun ka Pak Dede nita salat syukur wudu da memang aya ti dituna tapi lamun teh ela nita ka Pak Dede teh nyalung daek teh Pak Dede daek lamun kanu kira-kira purunnya pasti tanya nu kan ini kayak heula atunya terus gitunya tapi dah kan ini lagi segala mau melepas atau tela biar bagaimanapun aku tetap milik kan gitu ya pemiliknya. Nah jadi Bapak Ibu pagi hari ini kita juga berkumpul di masjid bareng-bareng berjamaah itu dalam rangka kita untuk belajar mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu beliau bersabda khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ada yang berkumpul di masjid bersama-sama, ada juga yang menyimak lewat jaringan internet yang kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup internetnya. Nggak apa-apa, yang penting udah niatkan untuk kita bersama-sama berjamaah. Ketika internetnya mati, baca sendiri, sama juga ibadah. Ketika dalam keadaan yang hidup normal, dengarkan, simak, kemudian juga kita bersama-sama. Kalau benar, ikuti. Kalau nggak benar, silakan berikan masukan, berikan komentar. Kalau bagus, update status. Kalau nggak bagus, doa kepada Allah, Rabbi adhilni mudhala sidkin wa akhridni mukhraja sidkin waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Lamun di orang mantep, langsung punung, langsung left. Kan gitu punya. Padahal harusnya kita itu mencoba untuk selalu sineger tengah. Sineger tengah artinya keseimbangannya harus dijaga. Itulah yang disebut al-bayan. Ya, berkeseimbangan. Mun urang sunama aya kang kabayan. Selalu sineger tengah. Aya tanjak, dia tertawa. Aya mudun, dia tersenyum. Aya datar, bahagia tetap Bu ya, tidak datar itu tepuku datar mah nggak usah balik deh gitu Bu, ada gitu Bu ya. Makanya ibu-ibu ayeuna resep kuliner anu hayang kananya, anu hayang ka laut kan gitu ya, anu hayang kana kareta api, anu hayang ujag gaji ya, anu teu daek cicing, anu hiji gimrang, aya salaki di imah riweuh nya kaulaanan dor ka itu ka dieu nu mana nu ibadah kan gitu. Hanya karena apa? Komunitas juga izin, cenah teu ujung batur, ngagugulung izin. Ya Bu ya. Ayeuna gitu Bu, ayeuna. Ayeuna keur usum ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berniat untuk berbuat baik, maka cek apa yang ada dalam diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia
alat uji untuk berbagai keadaan. Nah, dia orang itu kalau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan kemampuan untuk mampu membedakan ya mana baik, mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, selanjutnya dari praktek-praktek yang dilakukan itu, kemudian kita lakukan upaya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, bertazkiyah, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bersolawat, kemudian banyak baca, bertadabbur, baik baca buku ataupun baca keadaan. Hindari perkataan yang tidak baik. Berkatalah yang kaulan sadida, perkataan yang bermakna, maka Allah akan berikan kesempatan kepada orang yang begitu untuk selalu dalam keadaan dia soleh amalnya dan kesalahannya diampuni. Itulah yang sering kita baca ayat 70-71 surat apa Bu? Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasuluh faqad faza fauzan adima. Fauzan adima adalah surga. Jadi orang yang menahan dirinya dari berbuat perkataan yang tidak baik, atau artinya orang yang berkata-katanya baik, bermakna, maka dia akan disolehkan amal, diampuni dosa, dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada juga yang disebutkan di dalam surat Ali Imran 130 sampai 136, orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan yang disebut riba, maka disebutkan di situ ada yang disebut neraka. Bagi siapa? Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur terhadap nikmat. Salah satu bentuk kufur nikmat adalah dia memakan harta riba atau meribakan harta. Jadi rentenir, ya gitu. Itu adalah bentuk dari kekafiran, kekufuran, ketidaktaatan kepada Allah. Mun mere nginjem sok ngabungakeun. Lamun nginjem sok kan ngabungaan gitu naon nu penting maaf diperyogi kan gitunya. Jadilah mok ya gitu ya. Nah, itu sudah disebutkan di dalam ayat-ayat itu. Tapi bagaimana kita bisa berubah, bisa berbuat baik? Disebutkan wa'ati Allah wa rasul. Jadi berbuat baiklah atau taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ta'alakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Apal tuh Bu? Kalau sudah hafal teh tuh ulah api-api teh hafal bunyinya. Surat Ali Imran 130 sampai 136. Terus bagaimana kalau kita masih seandainya sudah melakukan itu? Ini lagi banyak bertanya. Pak dulu saya sering minjem duit untuk ini banyak bunganya dan sebagainya. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi gegancangan aranjeun kudu ana ampunan Allah jeung berharap surganya Allah anu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa yang luasnya itu lebih luas dari langit dan bumi. Mana cirinya orang yang akan mendapatkan itu? Yaitu orang yang yumfikuna bisyara'i wa dharra'i, berinfak. Ya. Kemudian mana lagi? Apa lagi Bu? Wal kadimina ghaid, menahan emosi. Sekarang lagi banyak orang yang tidak mampu menahan emosi, termasuk Bapak Ibu ya, termasuk saya gampang sekali terpancing emosi karena punya handphone, punya HP, kita mendengar sesuatu langsung update status si eta kan gitu ya. Cuma gitu bagi yang tidak berani, bagi yang berani langsung komentar wah gitu ya, balik dengan data dan sebagainya. Bagi orang yang keberaniannya dikit cuma bilang tanda tanya, wik wik wik, kan gitu ya. Itu tuh sebenarnya warga diminal menahan emosi dari mengungkapkan ke arah yang tidak baik. Harusnya cukup aja astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan abdi jeung anak ijun teh gitu. Bararaid, amit-amit jamang bayi. Kan sok itu punya. Boleh enggak gitu, Bu? Apa itu teh ayatnya, Bu? Oh, angkusakum wa ahlikum naro eta teh amit-amit jabang bayi. Bahasa Quran kan gitu punya.
Bu ini baru tahu ya. Baraid itu artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Amit-amit jawang bayi, artinya bayi juga termasuk yang ulah pikir seperti itu kan gitu ya. Bahasa bahasa lebih kerennya apa lagi? Narajis teuing. Kan segitu punya. Itu teh sami, Pak. Heeh. Masuk aya nu narajis gitu, Bu. Kan orang dia malah gitu. Ih, narajis teuing. Kan gitu. Artinya bait, jauhkan naudzubillahi min dzalik. Nah, gitu ya. Kalau melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, berikutnya apa lagi? Wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Gampang nggak memaafkan, Bu? Gampang. Susah nahan emosi, susah akibat emosi yang tidak terkendali tidak sedikit yang ujung-ujungnya ranteng karena urat, panas, darah tinggi, habis darah itu ngajeprut, ya. Lamun ngajeprut tapi keanggesan terus koin, ya gancang mautna. Lamun sempet ngayak-yak heula punya, itu kan jadi bagian dari perjuangan yang harus diperjuangkan. Makanya kita modalnya kembalilah kepada ampunan Allah kan gitu. Asyari'u ila magfiratim min rabbikum, itu harus tetap ada dalam diri kita masing-masing. Jadi berikutnya adalah mengendalikan emosi. Artinya mengendalikan emosi itu apa? Kalau seandainya tidak perlu emosi, ngapain emosi? Tidak perlu ngambek, ngapain ngambek ya? Tapi perlu sekali-sekali ngambek. Nah, sekali-sekali supaya apa? Supaya kelihatan bahwa kita itu tidak melempem, nah tidak lempeh Yuni wios abdi mah dikandung oge entong entong gitu tewa ya. Kalau perlu mah asab dong, mencit domba, kumpulkan orang-orang ya Bapak Ibu abdi mah hayang ayeuna hajat hajat naon supaya salah abdi teu nyanu sok mencit domba ya. Salah kita aduh orang geus dihajatan mikir salah kiri mau dihajatan, tapi lamun geus dicarekan wah insya Allah besok benar-benar kejadian ya. Dan itu sudah banyak yang terjadi, Bu. Nah ini mah ngasih tahu ke Neng Lilis jangan sampai seperti itu karena laki-laki Bapak ini Pak Teguh, Pak Tatang, Pak Dede makin tua itu makin menarik ya Bu ya. Tidak percaya yang mas kawinnya 3 miliar itu kenapa coba, terus tela dibohongan wae 3 miliar mau dinikah dibohongan kok mun bener leres Bu mata kesing mineng bohong lelaki teh nya arah si istri-istrina serengen badan genut jiblok kayak itu kadieu nya ieu mata sipit teu bolotot tiba-tiba istrinya itu di depan kaca Kang tingali abdi langsingnya yang geus ngabohong laki teh mohon eng langsing tingali cureuleuh ya. Ya, leres Bu. Curilek tahu nggak Bu? Nah itu matanya itu tante petet punya. Nah, lain molotot Bu curilek, itu molotot biasa. Ya, curilek teh pikara sepen ngatunya. Qurrata ayun, pikara sepen. Kata resep ningali nu ningali. Nah, terus apa yang berikutnya yang harus kita paham adalah memaafkan orang lain. Memaafkan bukan berarti kalau orang lain minta maaf akan saya maafkan, bukan. Setiap orang lain yang berbuat ketidakbaikan yang menimbulkan diri kita itu merasa tidak nyaman, segera maafkan. Kapan memaafkan orang lain, Bu? Nah, ada seorang penduduk surga yang selama masih hidup dia sudah disebutkan penduduk surga. Diam kata Rasulullah, sebentar lagi bakal datang penduduk surga. Ahli surga. Ada jelema ngaliwat tukang ngalah suluh. Dah lah. Yang lain kan cetak. Besoknya sebentar kita akan lihat penduduk surga. Ngaliwat lagi masih orang gitu. Ya, balik itu ngalah suluh balik deui. Berikutnya, hari berikutnya sebentar akan ada lewat penduduk surga. Lewat deui ai surga teh anu di darieu cenah kan gitu sahabat teh. Ternyata enak ya Rasulullah. Gitu. Orang lain tidak kenal dengan yang di situ. Ya, maksudnya tidak kenal itu tidak akrab. Terus salah seorang sahabat ngintip, apa sih amalan dia kok jadi penghuni surga? Dia ikut ngintipnya gimana? Lain ngintip nong tidak bilik punya nanya terus ikut nginep di situ. Dikiranya itu kan pasti tahajud,
ngaji, kan dikira gitu. Kemudian mungkin tidak tidur semalaman. Ternyata enggak. Selesai sholat isya tidur dia. Ya, dia punya istri, punya anak tentunya, tapi tidak diceritakan berapa istrinya, berapa anaknya ya, karena ribut ya. Jadi pokoknya tidur, udah tidur. Nah si sahabat ini mana ini kan katanya penghuni surga. Begitu subuh juga tahajud. Ya disebut tahajud artinya untuk ekstra lah gitu. Biasa sholatnya ada sholat sunnahnya, witirnya, gitu. Kemudian sholat subuh dan sebagainya. Ya, terus ditanya, kata Rasul, engkau itu termasuk yang dalam penduduk surga. Jadi apa? Kelebihannya kok biasa-biasa aja kan gitu punya. Kadang kita suka meremehkan orang lain begitu. Ah biasa, si eta mah. Tapi ternyata mendapat nilai yang bagus. Kenapa? Saya ini punya kebiasaan sebelum tidur saya bersihkan hati saya maafkan semua orang yang tidak pernah yang pernah berbuat tidak baik kepada saya dan saya ikhlas. Saya sebelum tidur. Ibu osok itu tara. Bapak osok itu tara. Sebelum tidur mau ribu lah. Diadu dugem jeung salaki. Dugem teh lain berarti tapi beradu mulut. Ya. Tapi kasarnya nanti berjengkul, gasahan ke itu pada keringatan udang nanti hese punya kadang bisa tengah genap gak karena udangnya. Itu akibat guling gasahan. Osok itu teh lah. Seorang ngaripkan dia, seorang ngaripkan dia, kenaun akan nikahnya. Saya masuk kadang aneh bu kepada orang yang suami istri, yang suaminya ke sana, istrinya ke sini, buat apa akan nikah? Pernah kan nikah bareng-bareng dirinya, ibunya terima kalau nikah kalian mas kawin jodoh kontan kan gitu ya. Daripada 3 miliar mending jodoh punya. Tahu nggak jodoh bu? Tempat duduk yang kadang terbuatnya dari kayu, iya mah jodoh kontan, tapi terbuat dari emas murni 2 kilogram. Ya. Nah, kemudian ternyata itu amalannya. Jadi bersihkan hati. Yang mau tidur itu ya berarti sebelum tidur ya Allah seandainya ada yang berbuat sesuatu yang tidak baik aku maafkan. Didoakan Bu ya. Nah, kemudian berikutnya apalagi yang bisa diamalkan yaitu setelahnya memaafkan orang lain yaitu kemudian beristighfar dan banyak menyebut nama Allah atau disebutnya zikir, beristighfar dan berzikir. Nah, Bapak Ibu, dari perbuatan-perbuatan seperti itu, maka sampai dengan surat ke-35, ini hari ini kan tadinya mau langsung ke Yasin, Bu ya. Nah, ada ibu-ibu mungkin biasa Yasinnya, mau ke Yasin. Nah, sampai dengan ayat surat ke-35 ternyata banyak sekali didikan-didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada diri kita. Tetapi pertanyaannya, dari didikan itu yang sudah sampai ke telinga kita, apakah banyak yang sudah diamalkan atau yang belum diamalkan? Alhamdulillah, syukur ngaku. Ya. Nah, jadi dari sekian banyak yang diajarkan, sekian banyak yang sudah kita bahas, sekian banyak yang sudah kita pahami dari surat pertama sampai surat ke-35, itu ternyata kita harus mengintrospeksi diri, bersihkan jiwa-jiwa kita. Ternyata banyak yang sudah kita dengar, yang masuk ke telinga kita, mudah-mudahan sudah masuk ke hati kita, jadi keyakinan, tapi ternyata masih banyak yang belum